Ya, teman-teman, kita mulai dari MBTN-MBTN yang sudah mulai dibahas, teman-teman ya. Mulai dari sini, teman-teman ya. Kalau mau lihat nih, mulai dari 26 Juni ada TL sini ya. Ini artinya TL itu top losser ya. Sudah saya update di sini. Terus mau masuk ke bagian satu, silahkan sampai ke bagian 17 ya. Nah, ini adalah bagian ke-18 berarti teman-teman ya yang kita akan bahas ya. Cuman mohon maaf kalau yang terakhir untuk malam teman-teman ya. Saya panjang lebar teman-teman untuk pembahasannya ya, mohon maaf ya. Karena sambil santai teman-teman, kalau siang hari kadang-kadang suka ada kegiatan, jadi saya mungkin ada sebentar waktu saya upload, ada sebentar waktu saya upload gitu teman-teman ya. Tapi khusus untuk malam saya upayakan agak panjang dikit lah teman-teman ya. Oke teman-teman, kita masuk ke bagian pembahasan dulu ya. Dari kayaknya tulisan ini ya, Liesana kayak tahun 90-an teman-teman tulisan begini. 13 sana gitu ya, Leisana itu teman ya. Sehat selalu, amin, makasih ya. Sis ya, makasih sis ya atas doanya. Saya didoakan terus nih sama teman-teman ya. Makasih doanya teman-teman ya. Karena doa teman berkata teman-teman ya, saya dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga di rumah. Ini tanggal 29 bulan Juni ya, jam 20.19. Dari Bro Salah Ahmad, terima kasih sharingnya. Salam sehat selalu, amin. Makasih ya Bro ya, selama sudah menggunakan saya. Ini dari Badar Badri ya. Untuk teman kita ya, Bang, katanya, yang komen soal MA10, MA20 sama MA200 dan semuanya. Coba nyetingnya di IHSG. Menurut pengalaman saya pribadi, settingan di IHSG itu udah otomatis, tapi saya cuma pakai handphone atau handphone. Kurang atau kalau komputer dan laptop nyimak selalu dari Jateng Wono. Salam buat teman-teman Wonogiri ya. Dan salam untuk keluarga di rumah juga. Begitu teman-teman, katanya kata teman kita pengalamannya nyetingnya di ASG teman, di sini mungkin di sini nah di sini mungkin teman-teman ya, silakan setting teman-teman ya. Oke, kalau saya sendiri sih otomatis teman-teman ya, ketika saya munculin apa namanya indikator ya, ketika tidak di close ya cenderung dia akan nempel terus kalau punya saya teman-teman ya. Terus dari Bro WMX aja ya, siap bosku, terima kasih gaji, terima gaji dan dengan sabar. Harus sabar dong teman-teman, saya bilang kan teknik analisis, fundamentalis, banarmologis ya. Semuanya kalah dengan sabarmologis, teman-teman ya. Dari Bro Eko Hermawan 687 nyimak sama-sama Bro ya. Makasih ya Bro. Selama ini support channel ini ya. Dari Bro Abdul Rozak D9F ya. Live streaming di mana? Aduh, saya tidak live streaming ya. Koneksi internet saya kurang baik, teman-teman ya. Takutnya ketika live streaming malahan terputus-putus dan akhirnya informasinya kurang tepat teman. Jadi saya stop dulu untuk streaming teman-teman, dan kemungkinan nanti deh kalau sudah mulai stabil ya internet sayanya, mungkin kita akan melakukan streaming teman-teman ya untuk pembahasannya. Dari Lumega 83 bahas SGRO. Nanti kita bahas ya. Kita watchlist dulu ya di sini teman-teman ya. Mudah-mudahan SGRO ya. SGRO yang mudah-mudahan bisa kebahas ya. Terus dari sebenarnya dari Sis Nopi Nopi 414 ya, Humi. Nanti kita bahas ya Humi. Kita cek untuk Humi. Terus dari Bagas Prasetya 11 ya, ISAP BMBL. Kita cek untuk ISAP. ISAP BMBL ya, BMBL ya. Oke teman-teman, dari Ignatius Febrianta ya, menyimak Kang. Terima kasih sama-sama Bro Ignatius ya. Salam untuk tukar di rumah ya, semoga sehat sentosa. Baik, teman-teman kita langsung aja bahas ya untuk emiten teman-teman. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah berpartisipasi ya dalam like, yang komentar, bahkan yang nge-share, yang merekomendasikan teman-teman ya channel ini. Mudah-mudahan membawa kebermanfaatan. Setiap kebermanfaatan mudah-mudahan dibalas dengan kebermanfaatan 10 kali lipat juga teman-teman ya. Terus sebagai teman-teman yang mendoakan saya pun berdoa semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga di rumah. Dan yang telah memberikan super thanks ya, donasi berupa super thanks, terima kasih.
Semoga super tanknya dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Baik, kita mulai dari AADI ya, Adaro Andalan Indonesia teman-teman ya. Tanda penurunan dilewatin tanda kenaikan ya, kenaikan ya teman-teman kemarin ya. Terjadi kenaikan nih sedikit ya. Saya hapus ya. Nah, ini tanda kenaikan juga di 7250 sudah mulai disentuh. Ini ada gap kecil teman-teman di sini, ada gap kecil ya. Ini nanti jadi target kenaikan di sini nih. Bagi teman-teman yang suka dengan 1%, 2%an masih bisa sampai ke situ teman-teman ya. Jadi juga ada si kepala merah kecil nih di 7025 ya. Nah, sekarang posisi downtrend pas banget di tanda penurunannya. Di level berapa teman-teman tuh? Di level 6.700-an ya, 6.700. Kalau jebol hati-hati bisa ke level 6.500 teman-teman ya. Itu juga ada tanda penurunan dan di sini yang paling agak mentok di tanggal 8 tanggal 9 ya. Kekeh samping ke 8 tanggal 9 teman-teman ya. Ada situ adalah tonggaknya teman-teman. Mungkin di ISG nggak usah deh ke sini gitu, tapi ISG biar aja mentok di situ lah. Nggak usah kemana-mana gitu ya, biarkan stabil di situ. Tapi untuk emiten saya pikir sih lebih baik kesinian lagi ya, karena di sini gap yang sangat lebar sekali ya, terutama untuk AADI ya. AADI lagi posisi downtrend. Nanti teman-teman kalau biasa emiten-emiten yang besar seperti ini ikutin aja ISG-nya ya. Kalau ISG hijau suka hijau juga gitu ya. Apalagi si bandar lokal sekarang lagi jualan ya, setengah barangnya sudah mulai keluar. Pengambilan sejak tanggal 18 Juni teman-teman ya. 18 Juni si bandar lokalnya keluar. Kita cek bandar lokal yang keluar siapa. Ada NI Gagus LG keluar teman-teman ya. Tapi siapa yang masuk ini ada BQ ya sama si apa nih? Sama si AI sama si YU ini sudah masuk ya walaupun sedikit. Nah, terperhatikan teman-teman untuk foreign ya. Jadi foreign itu terus ngambil teman-teman nih. Dia dalam keadaan naik ataupun turun tetap ngambil dari sejak tanggal 26 Februari. Artinya ini lagi dikuasain sama foreign teman-teman ya. Si AAD ini lagi dikuasain sama foreign. Saya punya target utama enggak? Oh punya teman-teman ya. AED saya punya target utama di level 10.000. Banyak teman-teman kita yang nyangkut di angka 10.000 ya. Ketika FOMO kenaikannya teman-teman ya. Ketika FOMO kenaikannya pada beli karena kan kemarin susah beli, akhirnya pas kesempatan beli langsung pada beli ya. Dan terjadilah penurunan yang sangat signifikan gitu kan. Makanya teman-teman kalau mau masuk bagian kedua, kan bagian pertama itu teman-teman IPO ya gitu ya. Nah, bagian kedua itu lebih baik teman-teman tunggu sampai dia betul-betul dead cross dulu. Habis dead cross tunggu sampai MA10-nya berada di bawah candle teman-teman ya. Itu akan jadi kenaikan yang kedua, tapi biasanya dia tidak setinggi kenaikan pertama, mungkin seperempatnya ataupun setengahnya. Nah, sini kan terbukti kan hanya tidak sampai sini kan, sih sampai atap ya. Nah, ini ketika dia sudah mentok ke bawah banget, nah saya pikir ke arah ke yang lebih tinggi lagi adalah teman. Tapi kalau teman-teman masih nyangkut agak atas sedikit, biar kejemput teman-teman ya. Mungkin di 8.900 adalah tanda yang cocok untuk ke sini teman-teman, untuk area penjemputan ya. Jadi mungkin nanti kalau sudah mulai turun, mungkin bisa ke level 5.700 lagi bisa average di situ. Tapi average-nya teman-teman ketika MA10 di bawah kendal kembali ya, dan ingat harus menuju ke atas. Oke, untuk AADI walaupun ada pembuangan 2 hari dari bandar lokalnya dan bandar foreign pun cenderung ngebuang, tapi secara pengambilan lebih banyak teman-teman ya. Kalau yang baru mau ngambil, tunggu ya sampai betul-betul nanti si MA-nya kembali ke jalurnya lagi, yaitu si candlenya itu nyusul MA20 sama MA10-nya kalau di sini ya. Kalau sudah mulai berada di bawah, ya teman-teman silahkan aja ya untuk mengambil keputusan buy atau buy teman-teman ya. Nanti teman-teman ya, ini kan si bandar foreign itu terus-terusan ngambil, dia belum pernah ngebuang yang terlalu besar ya, cenderung pengambilannya lebih besar daripada pengambilannya. Makanya saya pikir target utama itu bisa teman-teman ya. Kalau sekarang kan ya kita lagi turun ya, mereka secara market besar ya harus diturunkan teman-teman. Kalau ya kan hijau, cuman pembuangannya kan sangat masif sekali teman-teman ya. Oke, si ARI seperti itu ya. Langsung ada TIN. TIN kemarin bagian dividen ya. TIN itu bagian dividen. Sekarang posisi downtrend, tanda penurunan pas banget di tanda penurunannya kemarin ya. Nah, dia meninggalkan jejak penurunan teman-teman di area 980 ya, itu tanda penurunannya. Posisi MA10 sama MA20 sebagian MA200 pun posisinya masih berada di atas dan tinggi sekali, jauh sekali. Lebih baik tunggu dulu dia itu sideways sebentar.
Nah, kebiasaan si Tin itu adalah si Kanda nyamperin MA, teman-teman. Jadi, ketika seperti sini nih, ketika MA10 sudah mulai nyamperin, teman-teman ya. Nah, suka dikasih gap dikit, ambil yang bagian keduanya aja, teman-teman ya, bagian keduanya aja. Biarkan dia koreksi dulu ya, bahasa sejarahnya seperti itu. Atau nanti tunggu teman-teman ketika dia golden cross nih. Teman-teman bisa masuk di golden cross, tapi dengan syarat biasanya kalau golden cross jangan mepet banget ya. Harus agak jauh dulu dari si MA-nya. Kecenderungan up-nya akan lebih bagus kali teman-teman ya. Ya nanti mungkin pas targetnya ya tinggal ketika MA10 sudah mulai dipotong sama yang ya udah take profit aja gitu kan. Saya itu punya target ya 1600 teman-teman di sini nih. Target saya itu ya. Baru sampai itu kemarin sampai sini doang ya, 1200-an ya. Oh, isinya sampai sini hampir teman 1500 nih. Kemarin itu di sini tahu 1500 ya dikit lagi pas 1600 nggak mau ya udahlah kalau nggak mau nggak usah dipaksakan ya. Bahkan di sini juga teman-teman ada target utama di sini 1900 ya teman-teman. Ya mungkin tidak dalam jangka waktu ya tidak sebentar lah teman-teman. Ini juga sudah berusaha kan 1500 tinggal 400 poin lagi ternyata nggak sanggup juga. Akhirnya si bandar lokal sama si Foreign jualan lagi. Tunggu sampai betul-betul nanti si bandar lokal sama si Foreign ngambil lagi ya. Soalnya si Foreign lagi masif banget ya jualan ini. Lagi masif banget karena belum ada yang nerima yang signifikan jadi dia terus-terusan jualan ya. Coba kalau ada yang nerimanya bagus aja ya. Mau retail ataupun smart money gitu ya. Cenderung dia nerimanya besar aja. Cepat teman-teman turunnya cepat nanti kenaiknya juga sudah cepat. Karena kalau si Foreign sudah ngambil emitennya gitu ya. Setelah dia selesai penjualan, artinya kan dia sudah dapat untung, untungnya sudah dikelola lagi. Ya cenderung ya seorang pedagang harus ngambil barang lagi gitu kan. Namanya juga jualan ya mereka harus ngambil barang teman-teman. Oke teman-teman sementara sabar aja ya yang nyangkut-nyangkut di area-area atas ya di area 1100 di angka 1200. Apakah bisa ke sana nanti aja teman-teman kalau mau average nanti aja dulu ya sebentar aja. Tunggu sampai betul-betul nanti si MA10-nya menghadap ke atas lagi dan prosesnya berada di bawah. Karena posisi si Bandar Poren ini ya yang lagi jualan. Bandar lokasi sudah mulai masuk dikit ya. Smart money sudah mulai masuk, teman-teman perhatikan smart money sudah mulai masuk, teman juga belum signifikan. Tunggu sampai smart money itu masuk sekitar 4 kalian tapi hijau semua, teman-teman ya. Mungkin di situ akan tanda-tanda kenaikannya sudah terjadi dan upayakan ketika mengambil itu adalah MA10 di bawah dan menuju ke atas. Karena sini ada target gap ya 1100. Mungkin kalau teman-teman tidak sampai sini ya cenderung dia akan memenuhi panggilannya untuk penurunan ke level 835 lagi ya. Oke, teman-teman untuk TIN seperti itu. Lanjut ada PTBA. Posisi TIN kita lihat dulu posisi TIN teman-teman ya. TIN itu dijual di harga tengah ke bawah teman-teman ya. Targetnya nanti jangan harga tengah dulu ya. Nah mungkin di sinilah di angka 1500 ataupun turunin dikit tensi inilah 1300-an. Mungkin bisa kejemput. Nah, kalau area di sini standar di sini nih. Pas 1200 standar. Jadi kalau teman-teman nyangkut di 1200 walaupun tidak di average pasti kejemput ya. Itu 1200 standarnya di situ teman-teman. Saya hapus dulu sini ya. PBA belum ya. PTBA juga sama meninggalkan jejak penurunan yang sangat lebar banget teman-teman. Salah mindahin saya. Di sini ada harga tengah. Sorry sangat mindahin. Nah, ini target harga tengah teman-teman ya. Ini juga meninggalkan gap yang sangat lebar. Saya kasih tanda juga di sini gap ya. Target gap ya. Nah, sudah saya kasih tanda teman-teman gap di sini ya. Harga nanti ke depannya. Nah, ini tanda penurunan sudah dilewati dengan baik. Tanggal 8, tanggal 9 bagus seperti sini nih. Tanggal 24-nya. Nah, mungkin nanti akan turun ke level 2320. Teman-teman, kalau sini kan ada si ekor hijau ya. Nah, ekor hijau ini sudah ditembuskan. Baik ya, dua ya. Di sini nih. Gap yang sudah ketembus. Si ekor hijau juga sudah ketembus. Nah, dia akan ada tanda kenaikan mungkin ke level sini, teman-teman. Ini kalau ada kenaikan di sini, cenderung biasa kenaikan sementaranya. Kenapa? Karena si MA-nya belum menunjukkan dia ke bawah di bawah candlenya. Jadi untuk kenaikan sementara bisa ke level 2530 ataupun ke sini nih. Yang ke 2460 teman-teman itu ada area tanda kenaikannya. Sementara ini kan si bandar lokal juga lagi buangan dulu nih ya. Bandar foreign pun demikian. Teman-teman yang ngikut di sini harap bersabar aja kalau mau average ya.
Kalau teman-teman kita lihat PTBA, PTBA, PTBA. Kita lihat PTBA itu standarnya harga tengah, teman-teman ya. Standarnya harga tengah. Jadi target sementara itu ke harga tengah aja ke angka 3 ribuan, teman-teman ya. Ya teman-teman, sebenarnya kalau yang nyangkut di harga 2.900 itu masih bisa kejembut ya. Karena selama 3 tahun ini ya, dari tahun 2023 ya di 2024 dua kali, 2024 dua kali teman-teman nyentuh harga tengah. Artinya tahun 2025 pun bisa jadi kejadian yang ketiga kali. Ini support teman-teman ya. Di angka 2.300 support. Coba support, ada support lagi di angka 1994 teman-teman ya. Ini harga wajarnya 1.800, jadi wajar kalau dia diturunin sampai ke level 2252 ataupun ke level 1978 wajar. Kenapa? Karena harga wajarnya aja 1.800 ya. Oke lah kalau harga wajar berdasarkan PBB di angka 3 ribuan. Nanti untuk buat targetnya mungkin ya teman-teman ya. Karena sementara ini bandar lokal pun, bandar foreign pun lagi jualan di sini, perhatikan. Ada pengambilan kemarin sedikit 20 tanggal 25 tapi tidak terlalu banyak. Dibanding dengan pembuangannya, lebih banyak pembuangannya. Mungkin mudah-mudahan tinggal sedikit lagi ya pembuangannya. Mudah-mudahan ditahan di angka sini aja. Mudah-mudahan di angka sini di angka 2320 ya. Mudah-mudahan saya doain di situ. Nah, biasanya teman-teman ya, kalau LK-nya bagus, biasanya foreign itu punya yang namanya informasi A1, teman-teman. Nah, biasanya kalau LK yang keduanya bagus, cenderung dia akan istilahnya ngambil lagi, teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Lebih baik sabar aja dulu ya teman-teman ya, sabar aja dulu karena kesabaran itu akan membuahkan hasil teman-teman. Bagi teman-teman yang nyangkut pun harap bersabar aja ya, jangan sembrono ya untuk pengambilan average ya. Karena kalaupun ke atas kan sudah tinggi banget, lebih baik tunggu aja sampai 1.200 itu, 1.200. Standarnya itu PTBA itu di sini teman-teman di angka 3 ribuan ya, ataupun di bawah dikit ya 3.100 pas mungkin itu standarnya teman-teman ya. Oke, untuk sementara seperti itu ya PTBA ya, pembuangan dari barang lokal dan foreign cenderung masih masif ya. Lanjut ada Inco teman-teman. Nah, Inco. Nah, Inco sudah mulai ini. Tanda penurunan sudah dilewati dengan baik. Saya hapus ya. Tanda penurunan di sini juga sudah dilewati dengan baik. Mana teman-teman ini? Ya, nah tanda penurunan sudah dilewati dengan baik. Terus di sini juga ada tanda penurunan. Nah, ini mudah-mudahan menjadi tanda pantulan ya. Mudah-mudahan tidak jebol sini lagi ya. Jebol sini lagi bisa ke bawah teman-teman ya. Bisa ke lama nih. Dapat di angka 2920 teman-teman ya. Sama di angka berapa nih? 2820 ya. Nah, teman-teman kalau saya suka melihat itu, oh ini posisi di mana sih gitu kan? Apakah dalam posisi mahal atau tidaknya? Dari sini itu terlihat jelas teman-teman di sini nih. Dia itu jual di harga premium, harga bawah cenderung terlihat jelas. Nah, si Inco ini ternyata sudah mantul dari harga murahnya. Tapi dia tidak melewati supportnya, teman-teman, cenderung dia dipantulkan sebelum support. Nah, tapi posisinya perhatikan dari atas ke bawah lagi posisi downtrend. Nanti mungkin ketika dia turun kembali ke bawah mungkin melebihi 1833 ya, mungkin bisa ke 1454. Nanti kenaikan sementara itu bisa ke level sini teman-teman. Nah, di sini di angka 2870-an teman-teman ya. Nah, sementara ini kalau teman-teman mau ngambil tunggu ya sampai dia masuk dulu ke area MA10, MA20 sama MA200-nya ya. Kan di sini ada lumayan naik teman-teman ya. Tinggal dia masuk dulu ya. Kalau posisi gini kan masih posisi belum terkonfirmasi, lebih baik telat-telat dikit untuk ngambilnya. Upayakan MA sebelumnya sudah ketembus dulu. Ada koreksi sedikit biasanya teman-teman ya. Lihat pas koreksinya dia masih menghadap ke bawah atau sudah menghadap ke atas. Kalau sudah menghadap ke atas otomatis dia akan menjadi tanda kenaikan kembali yaitu bisa menembus ke angka 3870 teman-teman ya. Yang 3870 tanda kenaikannya, nanti targetnya di sini di angka 4560. Sini kan harganya di angka 4300 ya. Nah, mungkin harga ke 4300 juga boleh teman-teman ya. Itu tanda di harga tengahnya. Nah, perhatikan juga ketik si Inco ini ternyata lagi diambil sama bandar lokal. Perhatikan bandar lokal ngambil banget. Foreign dari mana ngambilnya? Perhatikan di sini. Di sini kan ngambil terus ngebuang. Nah, ada pengambilan lagi tanggal 26 Mei. 26 sudah ngambil lagi. Memang sih dia keluar masuk ya sama lah teman-teman ya. Karena kan foreign juga ada yang
harian, ada yang mingguan, teman-teman, ada yang ngambil emang sengaja ngambil lama nanti untuk buang di harga atas. Nah, seperti itu teman-teman ya. Sementara ini kan masih ada pembuangan di sebenarnya foreign ya, walaupun 3 hari ini ada pembuangan tapi sedikit, lebih banyak pengambilannya. Lebih baik sabar aja untuk menunggu teman-teman ya, sabar untuk menunggu. Karena biarkan masuk dulu ke MA 10-nya teman-teman ya. Oke, ini mungkin tanda kenaikan keduanya. Nah, biasanya kenaikan keduanya kalau dia tidak sanggup ke level 3870 lebih dikit ya, cenderung dia akan diturunkan kembali bisa ke level 32810 teman-teman ya. Harga wajarnya dihitung belum sih ini? Oh, ini nih. Oh, udah nih. Nah, kita hitung sebentar ya. Kita hitung sebentar harga wajarnya ya untuk Inco. Perhatikan teman-teman untuk Inco kuartal resultnya bagus ya, 97 ke 357. Artinya net income-nya besar teman-teman ya. Berapa kali lipat tuh teman, 3 kali 4 kali lipat ya. Terus ini revenue-nya dari cuma revenue menurun. Nah, ya tanya nih ya. Kenapa revenue menurun gitu kan? Harusnya secara teori ya ketika net income-nya meningkat sangat tajam, revenue juga harusnya meningkat gitu loh ya, seperti teman-teman ya. Untuk P/E ratio-nya kan angka 2897 ya. Ini berapa ini? Di angka 19. Artinya kalau secara revenue sih secara apa namanya? P/E ratio masih posisi mahal teman-teman sekarang, tapi kita akan hitung ya berapa ya. Kita langsung aja hitung teman-teman ya. Ini TTM-nya 111,50 ya. 111.50 ya. Dikali dengan P/E ratio rata-rata adalah 19,62 dan hasilnya adalah 2100 teman-teman ya, 2100. Kalau sekarang di angka 3000-an berarti betul ya, masih mahal teman-teman ya. Secara P/E ratio kita hitung berdasarkan PBP deh ya. PBP-nya itu di 433267. 4332,67 dikali dengan, kita cek ulang, 4332,67 dikali dengan PBP rata-ratanya berapa nih? 1.34 ya. Ya, 1.34. 1.34. Artinya di angka 5.800 teman-teman. Terserah teman-teman tuh ya, mau percaya yang mana. 2187. Kita cek di sini 2187 berdasarkan PBP di angka 5805 ya, 5805. 5805 290625 teman-teman ya. Nah, saya catat di situ teman-teman ya. Kalau target saya sudah terlihat 12 sudah terlalui gitu ya. Oke teman-teman, sementara ini posisinya santai aja dulu walaupun ada pengambilan dari seorang bandar lokal dan forennya. Cenderung secara TA itu belum posisi untuk ngambil ya. Kenapa? Karena MA sebelumnya masih berada menuju ke bawah teman-teman ya. Siapa tahu dikasih harga lebih murah lagi, maksud saya seperti teman-teman. Walaupun ada pengambilan dari seorang bandar lokal dan forennya, cenderung dia masih posisi belum uptrend kembali ya. Apalagi ini belum bisa menembus lagi MA 200-nya. Soalnya MA 200-nya masih menuju ke bawah, teman-teman. Mungkin dia mau diturunkan kembali kalau sedikit mungkin teman-teman. Mudah-mudahan seperti itu ya. Oke, teman-teman sudah saya hitungkan ya harga wajarnya seperti itu. Lanjut ya ke emiten berikutnya. Ada auto, teman-teman, ada auto ya. Auto Astra Autopat ya. Wah, auto udah lagi bagus teman-teman nih. Tanda kenaikan, maaf, penurunan sudah dilewati dengan baik. Ini sudah ada tanda penurunan di level 1960. Nah, dia meninggalkan jejak penurunan ya teman-teman. Jadi kalau dia turun ke level sini masih aman nih ya. Ke angka 2010 masih aman nih. Harga wajarnya berapa ini? Harga wajarnya berapa nih? Wois. Ini ke 2800 ya. Harus dihitung juga nih auto harga wajarnya teman-teman nih. Nah, kita hitung dulu sebentar ya. Kita hitung dulu sebentar ya. Baik, teman-teman, auto ya. Ada peningkatan ya, teman-teman ya, dari tahun sebelumnya kuartal satunya ya. 475.506. Untuk revenue 4,5 ke 4,8. Artinya ada peningkatan, P/E ratio-nya 4.53. Sekarang di angka 6, masih murah, teman-teman ya, masih murah. Kita cek berapa untuk harga wajarnya. TTM-nya 428,28. 428.28 dikalikan dengan P/E ratio rata-ratanya 6.26. 6.26 teman-teman ya. Kita kasih sama dengan di angka 2600 teman-teman ya.
Kalau sekarang kan harganya 2050 ya, masih ada 600 poin lagi. Kita cek berdasarkan harga PBP, harga bukunya ya, 308925 ya. 308925 ya. Dikali dengan PBP rata-rata selama 3 tahun di angka 0,77 ya. Nih, 0,77. Harganya di angka 2.300. Nah, kalau kita lihat PBP-nya berapa? Harga sekarang PBP-nya 0,66 teman-teman ya. Sekarang 0,77 ya kan, 0,77 berarti masih murah sedikit gitu ya. Masih murah sedikit teman-teman ya. Oke, kita pindahkan dulu ke sini teman-teman ya. Kita pindahkan dulu ini untuk kuartal satunya. 2681 sama 2378 ya. 2378 dicatat tanggal 29/06/25 teman-teman ya. Oke, udah ketahuan ya. Sekarang mulai posisi murah teman-teman ya. Nah, teman-teman, untuk si auto dalam posisi murah ya, lumayan ada 600 poin lagi atau enggak 300 poin lagi. Mungkin tanda kenaikan bisa ke gap sini teman-teman ya, di targetnya ke angka 2230 ya. Nah, sekarang sudah mulai bagus nih teman-teman ya. Cuman kalau dia turun ke level 2010 nggak usah khawatir ya. Nah, posisinya juga sudah mulai bagus. Si Bandar Foreign terus ngambil teman-teman ini ya. Kemarin terakhir pun 2 hari ngambil, cuma 1 hari ada pembawaan sedikit ya. Nah, tinggal bandar lokal doang nih ya. Bandar lokal terus ngebuang teman-teman. Sejak penurunan di sini ngebuang ya. Bahkan ketika naik pun dia masih ngebuang. Jadi si bandar lokal cenderung sudah mulai landai lagi nih, sudah mulai ada pengambilan lagi. Nah, terakhir dia ngambil ya, walaupun sedikit tapi ngambil. Jadi kita cek domestiknya ada siapa, ada CP, ada BB sudah mulai masuk walaupun sedikit ya. Terakhir di sini teman-teman ya. Oke, nah mudah-mudahan ini terjadi kenaikan lagi teman-teman ya. Mudah-mudahan kalau dia jatuh ya ke angka 2010 masih aman. Hati-hati kalau sudah jatuh ke angka 1965 ya. Dia bisa dijatuhkan kembali, bisa untuk menutup gapnya ini. Apalagi tanggal 8, tanggal 9 kan belum istilahnya belum tercapai ya, hati-hati ya. Nah, teman-teman pakai money management, ingat ya, pakai money management ya. Mungkin teman-teman pas di sini kita lihat MA10-nya aja ya, seperti gini lagi nanti nih. Ini sudah mulai menghadap ke atas kan teman-teman, ini sudah mulai menghadap ke atas. Jadi saya pikir kalau dia jatuh ke sini masih aman. Kecuali kalau dia dijatuhkan lebih dalam lagi ya, hati-hati aja, bisa ke level 1965 ataupun bisa ke level untuk menutup gap yang sangat lebar sekali di sini nih. Ini si Bandar Auto mau bikin 2 pilihan nih, mau nutup dulu gap yang bawah atau nutup dulu gap yang atas gitu kan. Tapi secara TA MA10 lagi maju ke atas, lumayan lah teman-teman. Mudah-mudahan terjadi ya. Ini tanda kenaikan bisa ke 2080. Nah, apabila 2080 bisa dilewati, teman-teman cenderung dia akan uptrend bisa menutup gapnya. Tapi kalau tidak bisa dilewati, harap cemas-cemas ya. Bisa turun lagi ke bawah, bisa ke level untuk menutup gap yang ini, teman-teman ya. Oke, tapi secara penguatan si bandar lokal juga, maaf si bandar foreign ngambil terus ya. Terus ini harganya juga dari tengah ke bawah, jadi targetnya jangan ke atas dulu ya. Harga tengah aja ya. Jadi ke angka 2.700 ataupun di bawahnya dikit. Nah, di sini nih ya. Nah, harga tengah ada kalian sini nih di angka 2.300. Nah, mungkin bisa ke sini aja. Karena kecenderungan ke 2.300, 2.400 itu cenderung kejemput ya. Oke, teman-teman, seperti itu ya untuk si auto ya. Jadi targetnya jangan jauh-jauh dulu ya, ke 2.400 juga baiklah teman-teman ya. Jangan ngambil banyak-banyak dulu ya. Kalau saya kan ke sini teman ke angka 2.200 lah di sini nih untuk menutup gapnya. Tetap harus hati-hati ya di bawahnya soalnya masih ada tanda penurunan di sini nih. Apalagi terjadi tanggal 8, tanggal 9 nih. Ini tahu si market besarnya nih mau harus ditutup dulu atau ada kejutan sedikit untuk naikkan dikit, nanti dibuang teman-teman, bisa jadi seperti itu. Makanya saya kasih tanda kenaikan di sini teman-teman. Apabila sudah mulai tanda kenaikan sudah dilewati, cenderung dia akan menutup gapnya di angka 2.200 ya. Lanjut ada main teman-teman ya, main Malindo Feed teman-teman ya, perusahaan telur pedaging teman-teman ya. Tanda penurunan dilewati dengan baik di sini 1, 2 teman-teman ya. Tanda kenaikan juga dilewati dengan baik di sini ya. Berarti lama dulu nggak dibahas nih ya. Nah, ini kalau udah lama nggak dibahas enak nih teman-teman ya. Karena semua tanda kenaikan sama penurunannya sudah dilewati dengan baik.
Ini perusahaan baik teman-teman ya. Yang saya itu perusahaan baik ya. Oke teman-teman, untuk main ya. Sudah hitung harga baik kalau target 892 ya. Ntar dulu nih, harga wajarnya sudah dihitung. Saya geser ke sini ya. Ini target kedua kali ya. Biar kelihatan. Saya hitung harga wajar dulu sebentar ya. Sebentar teman-teman. Harga wajar sebentar saya hitung dulu ya. Oke, saya pause dulu sebentar. Baik teman-teman, saya hitung cepat aja ya. Untuk kuartal satunya 88 ke 63 ada penurunan teman-teman ya. Untuk revenue juga ada penurunan 3,2 ke angka 3,1. Kita lihat EPS-nya di angka 206,93 ya. 206.93 dikalikan dengan PR rasio rata-ratanya itu 8,04 ya. 8,04. Harganya di 1.600. Masih murah berarti teman-teman ya. Sekarang kan 650. Ini 3. Wah, ini murah banget teman-teman ya. Sekarang PR rasio 3 kali ya. Nah, rata-ratanya di angka 8. Berarti ada 5 teman-temannya, 5 kali EPS. Jadi sangat murah sekali. Tapi ingat, standarnya di level 800-an teman-teman ya. Itu standarnya. Jadi kalau dikasih ke harga tengah, bersyukur teman-teman ya. Sementara ini targetnya itu harga sini aja 900 atau 800 harga tengah sini nih. 893 teman-teman ya. Sekarang posisinya lagi murah banget ya, sudah lepas daripada harga murahnya teman-teman sih main ini ya. Nah, cuma ada sejarahnya nih, dia ke arah murah banget yang ke 400-an teman-teman ya. Karena sekarang kan lagi posisi pendapatannya lumayan turun lah ya. Oke, nah kita satu lagi hitung berdasarkan rumus PBP ya. Nah, ini harga bukunya 1204 ya, 1204 titik berapa dia? 1204.47 teman-teman ya. 47 dikali dengan PBB rata-ratanya berapa? 0,62 ya. 0,62. Nah, di angka 746. Nah, sekarang itu PBB-nya berapa? 0,54 ya. Ini 0,62 berarti murah, teman. Tapi cenderung selama 3 tahun ini dijual di harga bawah 1, teman-teman ya. Oke, kita catat dulu sini ya. 1663. 1663, yang satu lagi di angka 746 ya. Mungkin ke 746 juga bagus lah, teman-teman ya. 746 ya. Dicatat tanggal 29/6/25 ya. Nah, kita biar sama teman-teman. Oke, teman-teman, harga wajarnya saya deketin aja di sini ya. Ini target saya yang kedua kali. Kemarin bagi dividen ya, berapa? 65 per akal, lumayan teman-teman ya. Perhatikan teman-teman untuk tanda-tanda penurunannya ya sini nih. Tanda-tanda penurunannya sudah mulai di 580 ya, tanda penurunannya. Di sini ada gap, teman-teman, di sini ada gap nih. Awas pada ya kalau turun ke sini juga sama. Karena si MA10 lagi menuju ke depan nih, teman-teman, bukan ke atas ya. Juga ada di 600. Jadi ini ada target penurunan 580, 600 sama di angka 615. Nah, ini target penurunan yang agak dalam dikit ya, di angka 530, teman-teman, itu target penurunannya. Nah, sekarang bagaimana si bandar lokal lagi akumulasi ya. Akumulasi. Tinggal tunggu satu candle aja, teman-teman. Setelah satu candle lagi nih, biar kelihatan si MA10-nya menghadap kemana ya. Kalau sekarang masih menghadap ke depan, teman-teman ya. Karena si bandar foreign lagi jualan dulu nih ya. Jualan dulu nih. Nah, mudah-mudahan ini ada sebagai tanda kenaikannya ya. Kita lihat di sini apakah ada tanda kenaikan, ada nih sini. Nah, pas banget di sini ya. Tapi saya ukur di sini lagi nih. Dia ada gapnya dikit ya, ada gapnya kecil di situ, tanda kenaikannya. Sama gap targetnya di sini aja dulu, jangan jauh-jauh ya, di gap di sini. Yang ke 755, teman-teman. Artinya di sini bisa jadi harga targetnya ya di sini ya. Target gap ya. 290625. Nah, teman-teman sudah mulai masuk ya, sudah mulai bagus teman-teman. Cuman ya di sini kan ada tanda penurunan, lebih baik teman-teman waspada juga gitu ya. Secara EMA sih sudah mulai bagus, cuman tinggal satu lagi konfirmasi teman-teman ya. Mudah-mudahan sih terjadi, mungkin bisa ke arah 675, nanti targetnya di angka 755 teman-teman ya. Setelah harga wajar 1.600 sama di angka 746. Jadi kalau ke harga wajar berdasarkan PBB masuk nih ya di angka 750. Nah, teman-teman, kalau agak naik tinggi dikit gitu ya, bisa ke level sini nih. Nah, ada gap juga di sini nih. Nah, di sini gap di angka
800 teman itu gapnya ya. Jelas kepala merah juga kecil nih. Ya di angka 775 teman itu targetnya ya. Yang terdekatnya di angka 675 sama satu lagi di sini nih. Ada nih kepala merah 700 teman-teman ya. Sudah mulai posisi sudah mulai bagus nih teman-teman. Cuma tinggal satu candle lagi sedikit aja ya. Ataupun nanti diturunin dulu dikit langsung di up lagi. Nah, itu kan lebih keren lagi ya. Ya. Posisi sekarang itu posisinya murah banget. Mudah-mudahan dipantulkan ya harga murahnya ya. Targetnya jangan jauh-jauh ya. Mungkin ke 800 teman-teman kalau secara ini standar di sini teman standarnya. Jadi kalau dia diturunin ke level bawah itu akan lebih bagus lagi nih supportnya di angka 400 itu support teman-teman ya. Di angka 400 itu support teman-teman ya. Nah, di sini 530 ada supportnya nggak di sini? Sekalian deh teman-teman. Bagus nggak ada supportnya di sini? Siapa tahu nemu support yang bagus gitu teman-teman ya. Oh ada teman sini satu nih. Si ekor merah ya. Ganti warna orange ya. Oke oke. Wah kalau dibawa ke situ aman nih support di sini teman-teman. Support di angka 474 ya. Tapi cenderung dia itu dijual di harga tengah ke bawah ya. Dan cenderung dia kalau harus bisa lepas daripada harga murahnya dulu ya. Nah, beberapa kali dia itu jebol ke area 300-an malahan teman-teman. Makanya support terkuatnya itu di angka 300 sama 400-an. Itu support terkuatnya ya. Jadi kalau dia kasih ke angka 400 sudah tinggal nunggu M40 menghadap ke atas. Mungkin ini ada kenaikan sementara teman-teman ya. Karena posisinya sekarang itu meninggalkan gap itu aja teman-teman. Sedangkan pengambilan seorang bandar forennya belum terlalu signifikan di sini teman-teman ya. Belum terlalu signifikan pengambilan. Oke teman-teman di sini ya. Nih. Cuma bandar lokal sudah ngambil 3 hari. Manfaatin aja teman-teman ya. Manfaatin aja ya. Jadi baru ngambil sedikit teman-teman si forennya ya. Kebanyakan ngebuang teman-teman si forennya. Oke teman-teman untuk sementara si main bagus ya. Bagus tinggal nunggu konfirmasi aja. Biar M-Basro menghadap ke atas. Mudah-mudahan tidak tergagal karena tanda kenaikan ada di level 675 di angka 6700 sama gap yang sangat lebar di angka 750 tapi hati-hati ada area penurunan di level 580 di angka 600 sama di angka 615. Nah, kalau dia turun ke level sini terus sideways aman ya. Tapi kalau lebih bagus lagi ke sini dulu deh gitu kan. Pinginnya seperti itu teman-teman ya, pinginnya seperti itu. Oke teman-teman mungkin seperti itu dulu ya untuk main ya. Cenderung sudah mulai melewati MA-nya nih ya. Tinggal tunggu konfirmasi aja menghadap kemana. Kalau masih menghadap ke bawah, posisi menghadap ke bawah apa ke atas ini teman-teman. Kita harus gedein dulu nih. Saya khawatir ini masih menghadap ke atas teman-teman. Ke bawah ya. Oh masih menghadap ke bawah. Tambah itu harus nunggu konfirmasi satu kali lagi ya. Harus nunggu konfirmasi satu kali lagi teman-teman ya. Nggak apa-apa telat-telat dikit teman-teman ya. Yang penting telat tapi selamat. Gitu teman-teman ya. Oke teman-teman kita lanjutkan ya ke emiten berikutnya. Harga wajarnya pun sudah dihitung ya. Ada ESA teman-teman. ESA. Ada ESA. Kita lihat ESA. Tanda penurunan dilewati dengan baik. 1, 2. Pas banget di tanda penurunan dengan shadow ya. Posisi bandar lokal lagi jualan dulu. Foreign kemarin jualan. Ada pengambilan sedikit. Baru sedikit aja pengambilan ya. Ini tanda kenaikan ada di level sini teman sedikitnya ada satu nih. Di angka 620 ya. Itu tanda kenaikannya. Kalau mau ngambil bagaimana? Tunggu dulu, teman seperti biasa tunggu dulu karena masih ada area penurunan ya. Di angka 510 sama di angka 535 ya. Itu area penurunannya di sini nih. Bahkan hati-hati kalau sudah mulai jebol yang saya tanda di sini nih 2 nih ya. Kalau ini kan menjadikan support nggak jadi masalah sih teman-teman ya. Oke teman-teman tunggu sampai dia kembali lagi ke habitatnya. Apa itu MA10 bahkan menuju ke atas. Kita cek untuk ESA ini posisinya di mana? ESA. ESA hilang 2 terbilang. Oke, posisi dia cenderung di harga tengah ke bawah. Nah, perhatikan teman-teman ini sudah mulai di harga standarnya di sini ya, harga bawah standarnya. Level-level 500-an, 590 ya. Nanti targetnya jangan ke harga tengah ya. Upayakan ke sini juga udah bagus nih, 830 ataupun di atap dikit deh di angka 900-an. Nah, itu adalah harga ini kuarter satunya itu harga wajarnya 635 sama 1200 teman-teman. Jadi kalau menarikkan ke angka sini saya kan punya angka di angka 800 nih ya. Kan belum ketembus juga nih. Nah, mungkin ke MA 200 pasnya di sini bisa lah teman di angka 760 ya.
di atas harga wajar kuartal 1 PE rasio tapi di bawah harga PBB teman-teman ya. Tapi sementara ini Bandar Lokal lagi jualan dulu ya. Bandar Poren masuk cuma sedikit aja, ada si JP nih ya. Sama teman kita nih. Lokal, soalnya itu lokal ya teman ya. Nah, ZP sudah masuk 1,3 miliar ya. XA KBK juga 2 masuk. Domestiknya tadi ada si JP masuk sama si XA. Ini berarti bandarnya si JP teman-teman ya. Nah, Smart Money sudah mulai masuk dikit nih ya. Nanti upayakan teman-teman kalau mau masuk ketika Smart Money bagus aja. Dan upayakan nanti ketika masuk itu MA10 di bawah kanal menuju ke atas. Ya, teman-teman seperti itu ya. Posisi pun sekarang sudah di standarnya, di harga standarnya mungkin nanti akan di bawah dikit lah, di angka 497 mungkin bisa melakukan di situ yang namanya average ataupun tambah muatan lah teman-teman ya. Oke, tunggu sampai betul-betul si MA10-nya dibagikan menuju ke atas karena sekarang itu posisinya lagi pembuangan dulu secara Bandar Lokal dan Porennya. Walaupun Poren ngambil tapi pembuangan lebih banyak. Terus untuk MA-nya masih posisi di atas, artinya masih posisi downtrend teman-teman ya. Oke, ESA seperti itu. SMDR teman-teman ya. SMDR saya sering cuan di sini teman-teman, SMDR itu ya. Ini orang-orang dulu pada menghindari ini teman-teman. Wah, nah gitu ya. Tapi ketika saya melihat MA10-nya saya masuk teman-teman, lumayan teman-teman ya. Masuk dari MA10-nya lumayan teman-teman ya. Posisi downtrend mudah-mudahan dia ditahan di MA20 teman-teman ya. Karena sudah 2 kali ditahan di MA20 ya. Terendah kenaikan ada di angka 366. Sekarang itu posisi si Bandar Lokal masih ada di atas ya. Ada pembuangan tapi sedikit. Cuman Poren doang teman-teman yang ngambil, terus dia keluar agak banyak, mungkin tinggal 1/4 lagi barangnya. Terakhir si Poren ngebuang dan si Bandar Lokal masuk ya. Smart Money ada ngumpul sedikit teman-teman ya. Posisi sekarang itu sudah mencapai mau mencapai titik tengah, artinya sudah sampai ke titik agak puncak dikit ya. Jadi teman-teman kalau mau ngambil lebih baik di bawah aja ya. Mungkin nanti standarnya di angka 255 teman-teman ya, atau nunggu koreksinya aja. Sampai kalau mau ngambil tinggal sedikit lagi sih teman targetnya ya. Di sini teman harga tengah targetnya nih di angka 398 ya. Jadi lebih baik teman-teman tunggu aja dulu ya sampai dia itu betul-betul ke bawah lagi dulu deh gitu ya. Kenapa? Karena secara target tinggal sedikit lagi ya. Si Bandar Lokal kan sudah mulai bulangan dikit ya, hati-hati aja. Kalau mau ngambil ya walaupun sedikit teman-teman ya, ke targetnya di sini nih. Kalau mudah-mudahan sih dikasih lebih gitu ya, untuk tahun ini mungkin dikasih lebih mudah-mudahan ya. Tapi secara harga wajar itu masih di angka 200-an. Nah, nih sama 489 oke lah kasih nih 400 teman-teman ya. Oke lah nanti kalau si bandar berkuasa ya terserah bandar aja gitu kan. Makanya mudah-mudahan dipantulkan kembali. Nanti kalau mau ngambil biarkan si MA10-nya itu berada di bawah kendal dulu ya. Biarkan si kendalnya nyerobot dulu MA10. Nanti lihat tuh MA10-nya menghadap kemana. Teman kalau masih menghadap ke atas berarti ya akan melanjutkan kenaikan. Tetapi kalau dia cenderung teman-teman ya tidak bisa melewati 366 akan melanjutkan penurunan bisa ke level 276 untuk koreksiannya teman-teman ya. Mungkin nanti ada kenaikan di babak keduanya teman-teman. Tapi biasanya babak kedua itu dia tidak terlalu jauh daripada harga tertinggi sebelumnya ya, mungkin setengah atau seperempatnya. Manfaatin itu karena si Bandar Lokal belum jualan signifikan teman-teman ya. Oke, tunggu sampai masuk lagi ya teman-teman ke MA sebelumnya kalau mau ngambil. Cuman saya sarankan tinggal sedikit lagi teman-teman ya. Tinggal sedikit lagi. Jadi teman-teman lebih baik tunggu di bawah aja. Mungkin bisa di level 253 atau nanti tunggu MA10-nya ketika sudah di bawah, tunggu MA10 di bawah kanan dan dia menghadap ke atas seperti biasa teman-teman ya. Oke, teman-teman, untuk SMDR seperti itu. Ada HRTA, ini HRTA itu pernah selesai pengawalan ya, HRTA. Pernah menjadi selesai pengawalan. Sekarang posisinya ya posisi downtrend teman-teman. Nah, HRT selesai pengawalan selesai teman-teman ya. Selesai pengawalan sini mungkin di babak keduanya terjadi kenaikan lagi yang agak tinggi teman-teman. Tapi kalau dari saya sudah selesai pengawalan di sini ya. Nah, kemarin juga dibahas lagi di sini ya, kita pindahin ke depan nih teman-teman target kenaikannya nih. Yang tanda kenaikan juga sudah lewati dengan baik, saya hapus aja ya. Pas banget di tanda penurunannya. Kalau teman-teman mau ngambil tunggu sampai betul-betul nanti si MA10 di bawah kenal kembali. Perhatikan ketika harga tinggi tapi MA10 di bawah kenal terjadi kenaikan. Maka teman-teman jangan spekulasi aja ya. Nah, setelah MA10 di bawah kenal menuju ke atas baru teman-teman melakukan yang namanya planning. Itu aja teman-teman ya. Kalau yang suka katos ketika sudah melewati MA20 udah katos aja gitu kan. Tapi cenderung kalau teman-teman suka dengan emitennya karena emitennya lagi posisi di mana dulu nih ya. Jangan asal ngambil teman-teman ya. Walaupun MA10 di atas kan artinya tinggal sedikit lagi targetnya gitu. Wah, udah puncak teman-teman ya.
Udahlah, lebih baik teman-teman, teman-teman tunggu di bawah aja. Dikasih kesempatan di harga bawah. Bisa dia melewati harga tengahnya, teman-teman. Tinggal masukin ke watchlist aja ya. Standarnya itu di angka 359. Kalau dikasih bonus bisa ke angka 334 untuk pengambilannya. Oke, teman-teman, seperti itu. Ini milik fundamental, teman. Apalagi yang sekarang sudah mulai tinggi, teman-teman ya. Oke, teman-teman, untuk ini harga wajar ini ya. Sekarang lagi posisi turun dulu, teman-teman ya. Masih ada support nih. Bukan support, tanda penurunan sampai ke MA 200 ya. Mudah-mudahan ditahan di MA 200 ya. Mudah-mudahan, teman-teman. Kita hitung dulu sebentar ya untuk harga wajarnya ya. Biar teman-teman tahu juga ya. Baik, teman-teman, kita langsung aja hitung ya. Net income-nya berapa ini? 103 ke angka 150, artinya kondisinya bagus, teman-teman ya. Ada peningkatan. Nah, revenue-nya bagus, teman-teman ya. 4 ke 6 ya. Ini terlepas daripada berita apapun ya. PR ratio-nya 5.55, standarnya di angka 5. Nah, berarti sudah mulai harga wajarnya gitu ya. Kita hitungnya berapa sih harga wajarnya gitu ya. Oke, kita cari EPS-nya berapa ini? EPS TTM-nya di angka 106,23 ya. HRT benar kan? HRTA. HRTA. Nah, HRT benar ya. 106,23. 106,23 dikali dengan, cek ulang, dikali dengan PR rata-rata di angka 5.56. 5.56 ya. Hasilnya di angka 590 ya. Sedangkan sekarang harganya 590. Pas banget, teman-teman. Pas banget di harga ini, di harga wajarnya sekarang ya. Harga sekarang itu, teman-teman ya. 5.55 kan. Pas banget kan ini 5.5. Cuma beda 1,01 aja, teman-teman ya. Pas banget kan HRTA ini. Terus untuk harga wajar berdasarkan PBB kita cek untuk harga bukunya 540,63. 540,63 dikali dengan PBB rata-ratanya ya. Berapa nih? 0,88 ya. 0,88. Benar nggak nih 0,88? Takutnya salah lagi. Ya benar, teman, 0,88. Dan PBB sekarang itu di angka 1.09, artinya cenderung lebih mahal dari standarnya ya. Itu yang saya lihat, teman-teman ya. Kita kuartal 1 ya. Padahal kalau meningkat, teman-teman ya, saya nggak usah hapus aja ya, biar menjadi sejarah. 590 tercapai ya, 59, pas banget harga wajarnya ya. 475 sekarang tanggal. Nah, teman-teman, sudah saya hitungkan ya. Berarti pas banget di harga wajarnya sekarang. Oke, teman-teman ya. Jadi kalau dikasih naik yang kedua kali berarti bonus, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin seperti itu ya untuk HRTA. Waspadalah. Sekarang harganya sudah di harga premium, teman-teman ya, sudah di harga premium. Kalau dia tidak tembus ke harga atapnya, terus dibawa ke bawah kembali, suatu saat dia akan melebihi harga atapnya. Sekarang lagi posisinya lagi bagus, teman-teman ya, untuk LK-nya ya. 509 meningkat ya dari kuartal 3 tahun 2024 nih ke angka kuartal 1 tahun 2025 meningkat ya. Nah, seperti itu, teman-teman ya, untuk HRTA waspadalah, teman-teman. Kalau mau ngambil tunggu aja dulu sampai betul-betul nanti CMA sebelumnya di bawah kanan menuju ke atas. Jangan sembrono ngambil karena sekarang itu posisinya sudah di harga premium. Bukannya kita ingin harga murah, teman-teman ya. Seperti biasa saya bilang, teman-teman ya, kita akan kembalikan ke hukum dasarnya. Lanjut, BRMS MA mengerucut. Kita cek dulu deh. BRMS. Nah, teman-teman, MA mengerucut artinya apa ya? Katanya. Thanks. Nah, ini artinya downtrend, teman-teman ya. Artinya downtrend, tanda penurunan sudah lewati dengan baik ya. Nah, dia juga memberikan sinyal penurunan kembali, teman-teman ya. Kita ganti ke warna orange. Nah, ini ada tanda penurunan di angka 392. Nah, nanti di sini ada tanda kenaikan sementara. Jadi kalau ada mantul, cenderung kalau dia tidak bisa melewati 418, berarti posisinya dia akan downtrend kembali ya. Apabila sudah melewati, bisa jadi dia akan kembali kepada realnya. Kalau sekarang posisinya lagi turun. Nah, ini pucuk 10 tahun terakhir.
Ini pucuk tahun 2000 berapa gitu ya teman-teman ya. 10 tahun ke belakang gitu teman-teman ya. Nah, ini pucuk 10 tahun terakhir di sini. Kalau teman-teman mungkin kalau teman-teman istilahnya memperhatikan video-video saya teman-teman ya, terutama waktu ngebahas pucuk di sini nih ya. Pucuk di sini nih. Mungkin teman-teman harusnya kasih tanggal, saya lupa kasih tanggal teman-teman ya. Nah, kalau artinya apa lagi posisi downtrend teman-teman. Tunggu kalau mau ngambil, tunggu mau ngambil. Ini kan sedikit lagi ke pucuk juga teman-teman. Posisi udah tinggi pasti teman-teman perhatikan nih, udah tinggi banget. Maka suka wanti-wanti, saya bilang ini wanti-wanti ya sudah over. Saya bilang kan udah over. Adapun tanda kenaikan di sini itu waktu tahun belakang teman-teman di sini, tahun-tahun belakang. Target itu ke pucuk aja sini sudah cukup sebenarnya teman-teman ya. Oke teman-teman ya. Untuk apa namanya, untuk si BRMS ya. Ini juga harus dihitung harga wajar kayaknya teman-teman nih. Kebanyakan harga wajarnya nih. Saya nggak update teman-teman, saya nggak update. Lupa untuk harga wajar diupdate, malah update candle aja yang kebanyakan ya. Nggak apa-apa lah, kita langsung hitung aja berapa sih harga wajarnya biar teman-teman juga nanti, wah ini sudah ketinggian ataupun istilahnya masih murah ya, mungkin teman-teman bisa apa namanya, bisa mal. Ini terlepas daripada berita apapun ya. Harga. Jadi saya kalau ngitung itu teman hanya berdasarkan angka-angka yang tersedia aja. Terus untuk berita-berita biar teman-teman sendiri yang nyari. Tapi kalau saya nanti ada berita pun saya kabarkan teman-teman ya. Kalau kabar yang positif. Nah, kita pindahkan dulu kuartal 4-nya ya. Biar kita tahu terakhir itu harga wajarnya berapa. 251, 229 jatuh 2703 20 27 270 ya. 2703 25. Nolnya kebanyakan. Tanggal ini teman-teman, tanggal. Oke, teman-teman sini kuartal 1 ya. Kita hitung rame-rame ya teman-teman ya. 56 ke 237 ada peningkatan, 99 63 milik bandar. Iya, milik bandar ini teman-teman ya. Oke, kita lihat EPS-nya berapa ini? 3.99 teman-teman ya. 3.99. 3.99 ini sebenarnya milik bandar teman-teman. Jadi walaupun nggak dihitung harga bandarnya, cenderung terserah bandar ini biasanya teman-teman ya. 9418 94.18 ya. Nah, di angka 375 teman-teman ya. Isu orang sudah mencapai pucuknya di angka 500-an ya. Oke, teman-teman ya. Terus kita hitung berdasarkan PBB, harga bukunya 14201. 142.01 dikalikan dengan PBB rata-ratanya berapa? Mana? 1 titik ya? 1.73. 1.73. 245 teman-teman ya. Kita pindahkan dulu ke sini ya. 375 sama 245 ya. 245. 245. 290625. Oke, teman-teman, seperti itu ya. Jadi lagi posisi kalau nanya ini artinya apa? Artinya downtrend teman-teman ya. Kalau mau ngambil nanti tunggu mungkin ada kenaikan sementara ya. Ataupun nanti kenaikan yang bukan tidak bisa. Biasanya gitu, biasanya dia itu tidak mencapai harga pucuk kembali gitu ya. Nah, mungkin setengahnya itu bisa ke level sini teman-teman, ke angka 418. Tapi upayakan kalau ngambil nanti setelah yang tersebut di bawah kanal aja ya. Mungkin nanti ada karena sementara seperti itu, mungkin bisa setengah harga daripada harga atasnya atau seperempatnya, manfaatin itu aja. Kalau teman-teman memaksakan diri, ingat ini sudah di harga premium. Artinya harga dari tengah ke atas. Apakah akan ke bawah lagi? Perhatikan di sini. Dibawa ke bawah teman, harga murahnya ini. Ya. Bawa ke harga minimal ke harga tengah dulu deh gitu kan. Apalagi teman-teman ya. Setinggi-tingginya emiten teman-teman ya. Sebagus-bagusnya pun meter. Kalau sudah harga mentoknya udah segitu teman-teman ya. Nggak bisa diapa-apain lagi. Makanya ketika emiten itu sudah tidak bisa mencapai harga atapnya, nah biasanya suka mencapai atap yang baru teman-teman, ataupun bukan atap yang baru, ketinggian yang baru, asal dia tidak pernah menyentuh harga atap. Nah biasanya kalau sudah menyentuh harga atap ini cenderung dibatasin di sini aja gitu, awang lebih dikit paling gitu teman-teman ya. Hati-hati ya, ini sudah mulai turun teman-teman ya.
Perhatikan sini Bandar lokal yang lagi jualan nih. Bandar Poren jualan juga. Kemarin ada pengambilan sedikit. Nah, Smart Money sudah mulai ngambil. Nah, biasanya nanti ada kaitan sementara bisa ke level 414. Cuman sekarang lebih baik amankan posisi aja dulu deh gitu kan. Soalnya MA10 juga belum berada di bawah candle. Masih di atas, artinya masih posisi downtrend ya. Oke, teman-teman ya. Lanjut ya NCKL. NCKL, NCKL. NCK sama posisi downtrend teman-teman ya. Posisinya nih karena penurunan sudah lewati dengan baik. Terus si Bandar Lokal sama si Poren lagi jualan dulu. Nah, akan dibagiin DP dan 30 perak nih teman-teman ya. 655 ya sekarang ya. 330 deh. 655 berapa persen? Dividen trapnya 4% teman-teman ya. Ya kan? 4% teman, 4,5% ya. Kita ukur ya di sini nih 4%, kita cek, kita ukur. Kalau dari harga sekarang ya 4%. Nah, bisa ke level sini teman penurunannya ya. Nah, kita tandain di sini deh. Deep trap ya. Salah. Deep trap ya 4%. 4,5%. Nah, mungkin bisa ke level situ penurunannya teman-teman ya. Oke, teman-teman ya. Segitu ya, teman-teman. Mudah-mudahan sih tidak terlalu jauh lah, teman-teman. Panjang amat, teman-teman. 2% itu. Kurang lebih di sini lah ya. Kurang lebih di sinilah, teman-teman ya. Kurang lebih di sini ya. Oke, teman-teman, mungkin seperti itu ya. Mudah-mudahan sih tidak terlalu dalam, tapi kalau perhatikan di sini kan tanda penurunan, teman-teman ya. Tanggung ya, harusnya turunin aja sampai ke level bawah gitu ya. Sampai ke level tanda kenaikan tanggal 8 tanggal 9 kan. Udah mulai ngejemput kan tanggal 8 tanggal 9 teman-teman ya. Apalagi dia punya harga murahnya dia berapa nih? Di angka 498 sampai 500-an harga murahnya. Oke, teman-teman. Posisi downtrend santai aja dulu kalau mau ngambil tanda kenaikan ada saya bikin di sini tanda kenaikan sementara bisa ke angka 675 teman-teman ya. Bisa dimanfaatkan itu cuman ya sekarang mah jangan dulu deh. Ya lebih baik teman-teman sabar aja ya untuk ngambil lagi. Karena si Bandar Lokal sama si Poren lagi jualan. Siapa yang nerima teman-teman kita dan Smart Money. Smart Money sudah mulai ngambil ya. Makanya kalau Smart Money sudah ngambil biasanya sudah kenaikan. Makanya yang sementara bisa ke level 670 teman-teman ya. Targetnya bisa angka 72720 ya. Kita cek NCKL posisi. Posisi murah teman-teman. Milik fundamental emiten yang dilongsorkan. Targetnya jangan jauh-jauh dulu nih ke sini teman-teman. Ke angka 700-an ya. 789 lah teman-teman ya. Ini dari tahun 2023, 24, 25 belum cukup di harga wajar dihitung teman belum cukup ya. Juga harga wajar hanya sementara aja di sini teman-teman ya. Dividen diperkirakan 30. Nah, 30 teman-teman ya di sini nih. Hampir sama ya. 30 cuma beda koma doang kan. Di sini antara 25. Ini perkiraan dividen ya, 30 nih. Ini di angka 151 teman-teman harga wajar sementaranya ya. 30-an dan terjadi 30 ya. Oke, teman-teman, sementara seperti itu ya untuk NCKL ya. Lebih baik teman-teman tunggu aja karena akan terjadi dependent trap 4% lumayan agak dalam juga ya. Saya pikir sih kalau di bawah ke angka 535 lagi bagus ya. Oke, teman-teman ya. Santai aja dulu. Teman-teman yang nyangkut di sini kejemput kayak kejemput, teman-teman santai aja. Ya, saya juga ngangka ke 792 ya. Saya targetnya ke 792 di sini nih ya. Di area sih target saya teman-teman ya. Di MA 200-nya. Oke, NCKL sudah ini berapa menit? Tinggal 2 menit lagi ke 1 jam teman-teman ya. Satu lagi deh HGII ya. HGII. HGII sering diupdate ya. Gimana teman-teman HGII? Saya itu kalau tidak melihat ya cenderung masih posisi downtrend ya. Harap bersabar aja. Ada tanda kenaikan dikit nih di angka 159 sudah mulai ada dorongan. Bandar Lokal sudah mulai ngambil kembali, cuma Bandar Poren lagi posisi turun. Smart Money sudah mulai masuk. Nanti mungkin ada kenaikan sementara bisa ke level 161 ataupun di angka 159. Bagus-bagus sudah mencapai 166. Biar nanti CMA sebelumnya ketembus, teman-teman. Tapi ingat, tanggal 8, tanggal 9, teman-teman di sini ya. Ini nih yang menjadi penasaran saya, teman-teman. Kejemputnya nih.
Karena beberapa emiten sudah mulai kejemput. Nah, mudah-mudahan juga sangat kejemput juga sama teman-teman ya. Sebab dari sini saya tidak punya lagi tanda penurunan selain di angka 145 ya. AGII kita cek untuk penurunannya. Ya, betul ini support berarti teman-teman ya. Ini emiten yang di up dulu, ada target utama nggak deh? Kita cek dulu target utamanya. Ya, target utama teman-teman angka 252 ya. Jadi tenang aja ini punya target utama. Ya, teman-teman bersabar aja apabila yang nyangkut di area sini ya. Tapi kalau teman-teman ngambil MA seperti bahkan sudah cuan. Cuma kalau teman-teman ngambil di sini kan posisi kemarin masih uptrend gitu, cuma di sideways kan atas terjadi penurunan. Karena di sini pas di sini kan terjadi penjualan sangat signifikan dari seorang bandar forennya. Nah, yang pasar bandar sudah mulai ngambil lagi. Mudah-mudahan sih kalau saya pikir sih lebih ke sini dulu ya. Tapi kalau tidak ke sini nggak jadi masalah. Ini ke support kok teman-teman ya. Bisa dijadikan sebagai support. Sudah dorongan sudah dua kali, semua dorongan udah bagus ya sini nih. Makanya bandar lokal sudah mulai ngambil ya. Domestiknya siapa nih? Ada BR, AN, bagus teman-teman, broker bagus ya. Oke, si bandar lokal pun masih ada di atas, artinya masih ada pengambilan. Ini emiten yang ada harga target utamanya. Saya pikir sih ke level 225 lagi bisa cuma bersahabat dengan waktu aja teman-teman ya. Ini masih milik fundamental, fundamental belum. Kalau emiten yang 3 tahun teman-teman ya, belum punya fundamental secara eh, teguh teman-teman ya. Dia masih milik bandar. Jadi kecenderungan di harga fundamental juga masih ada kesempatan teman-teman ya. Apalagi MBTN ini belum pernah menyentuh harga atap, cenderung dia akan melebihi harga atap kembali biasanya ya. Itu berdasarkan hukum kebiasaan, terlepas dari berita apapun. Oke teman-teman, seperti itu ya. Ini yang saya lihat di lukisan market makernya, bahwa si bandar lokal sudah akumulasi sedikit, posisi downtrend mudah-mudahan ditahan ya di angka 156. Apabila jatuh ke tanggal 8, tanggal 9 di sini teman-teman ya, cenderung akan membaik. Kenapa dia untuk menjemput PR-nya. Oke teman-teman, dari saya cukupan sekian karena udah mulai 1 jam teman-teman ya. 1 jam lebih 1 menit, mudah-mudahan membawa manfaat. Salam teruntuk keluarga di rumah dan tetap jaga kesehatan dan ciao.